Bahas apa ya? Oke cuy, sebelumnya kan di patch 5.8 kita kedatangan Ineva yang membawa kit Lunar Reaction yaitu Lunar Charge. Nah, sekarang ada Lauma yang membawa kit Lunar Bloom. Setelah aku coba-coba, aku menemukan beberapa hal yang sebenarnya gak penting-penting amat sih, cuma pengen share aja. Lagian kan gak dilarang, emang media. Yang pertama, Lunar Reaction terpicu ketika partimu terdapat karakter yang memiliki Moonwheel dan elemen Hydro. Aku kasih contoh deh, Ineva, dia kan pakai Moonwheel Electro ketemu Hydro, jadilah Lunar Charge. Terus Lauma, Moonwheelnya Dendro, dan Dendro ketemu Hydro, jadilah Lunar Bloom. Sedangkan Aino gak bisa trigger Lunar Reaction walau dia Hydro dan karakter Notcry. Aino itu cuma pakai Vision biasa, bukan Moonwheel, makanya kitnya nggak ada dan nggak bisa. Dengan sekarang sudah ada Lunar Charge dan Lunar Bloom, kita bisa berasumsi seperti Lunar Vaporize, Lunar Crystallize, Lunar Swirl, Lunar Freeze akan rilis. Cuma ya ini sebatas asumsi aja, bisa ada bisa tidak. Misal deh Lunar Freeze, gimana caranya supaya Reaction Freeze nge-damage? Karena Lunar Reaction sekarang fokusnya membuat reaction lama bisa nge-crit kan. Tapi kayaknya untuk bagian ini skip aja dah, nanti juga rilis sendiri satu-satu kalau emang ada. Yang kedua, Moonshine. Pastinya lu pada udah baca sendiri kan, ya seenggaknya udah lihat kan di channel-channel lain. Intinya ada status untuk satu karakter Notcry dan dua karakter Notcry. Satu karakter Notcry cuma dapat setengah efek dari artefak baru, sedangkan dua karakter Notcry dapat full efek dari artefak terbaru. Yang harusnya artefak ini dibawa dua-duanya, satu DPS, satu support. Plus jika bawa dua Notcry bakalan dapat buff increase Lunar Reaction damage. Walaupun mungkin ya, karena nggak aku hitung peningkatannya berapa, harusnya sih nggak jauh beda dengan yang tanpa buff ini. Tapi masa nggak mau memaksimalkan buff-buffnya? Katanya waifu, katanya suka, bukankah ini Mai? Alah, bohong banget cok. Next, di patch Luna 1 sudah memiliki 3 karakter dengan Moonwheel. Ada Ineva, Lauma, dan Flint. Untuk Ineva sudah jelas dia adalah karakter support buat Lunar Charge. Tapi untuk memaksimalkannya, kita perlu seenggaknya Aino supaya dapat buff 2 Notcry tadi untuk sekarang. Tapi balik lagi, dua-duanya itu support, tidak ada yang bawa artefak yang satunya. Dan disitulah ada Flint. Dengan begitu bisa bawa dua artefak itu sekaligus secara maksimal. Kalau nggak punya Ineva masih bisa, karena Flint punya kit yang sama seperti Ineva, tapi tidak dapat buff 14% dari Ineva. Nah, masalahnya kita harus pakai Aino karena ada kit Flint yang di lock di dua Notcry. Kalau dilihat dari kitnya, harusnya gameplaynya mirip Varesa, karena ultinya bisa di spam. Energi cost cuma 30, no cooldown lagi nih kayaknya. Damage-nya juga dihitung sebagai Lunar Charge damage, yang artinya buff increase Lunar Charge reaction berpengaruh pada damage-nya Flint. Dan itu juga lah yang membuat bahwa ternyata fokus Lunar reaction itu juga ke arah tipe damage seperti ini. Yang itu artinya ini cuma seperti Nexol di Natlan, cuma bedanya Nexol tidak dianggap sebagai reaction. Next, Lauma. Untuk segmen Lauma ini kayaknya agak lebih ke curhat sih daripada bahas. Seperti Ineva dan Flint, Lauma punya kit Lunar Reaction juga, cuma versi Bloom. Sebenarnya fan-fan aja, cuma setelah diulik lagi ternyata ada hal-hal yang kayak buang-buang kit gitu loh. Ekspektasiku sebenarnya cuma buat ngebuff tim Bloom Nilo
dan Hyperbloom aja. Dan itu sebenarnya sudah terpenuhi. Cuma dari situlah masalahnya muncul. Yang pertama, buff tidak maksimal. Lauma punya kit yang terbagi dua untuk Bloom, Hyperbloom, dan Burgeon di satu Notcry dan Lunar Bloom di 2 Notcry. Jika cuma Lauma sendiri, efek artifak tidak maksimal. Lauma juga nggak dapat buff crit-nya karena damage Lauma itu dihitung sebagai Lunar Bloom damage. Dan sebaliknya, jika mau maksimalin buff artifak dan damage Lauma, maka Bloom, Hyperbloom, dan Burgeon tidak mendapatkan buff crit yang membuat bimbang mau fokus yang mana. Tapi menurutku lebih baik nggak usah peduliin buff critnya. Buat aku, buff dari ulti Lauma itu udah cukup banget. Anggap aja kalau crit itu bonus. Yang kedua, eksplorasi. Katanya Lauma bagus buat explore. Cuma menurutku gak sebagus itu deh. Karena dia masih pakai stamina, gak kayak Yelan, Wanderer, Sayu yang tidak pakai stamina sama sekali. Ya walaupun kalau cuma explore di medan datar ya gak begitu masalah. Ya karena cuma tinggal nunggu stamina keisi lagi kan. Atau ya tinggal ganti karakter explore lainnya buat ngisi stamina Lauma. Cuma akan ada beberapa kasus di mana ketika staminamu habis terus jatuh, itu malesin banget cok. Harus balik tele lagi ke atas. Lompatnya juga cuma bisa 2 kali, pendek banget lagi. Terus gak bisa jalan di atas air juga. Ya jadinya selama bisa ngejaga staminanya harusnya aman-aman aja. Tapi akan lebih enak lagi kalau emang nggak pakai stamina sama sekali. Jadinya ya masih ada sisa stamina buat terbang atau manjat. Yang ketiga, Lauma adalah karakter support. Lah, kan Lauma memang karakter support. Ya karena itu, karena Lauma itu support, makanya akan ada DPS Lunar Bloom sama seperti Flinch Ineva. Dan siapakah karakter Dendro yang pakai Moonwheel? Ya tentu saja Never. Ini bukan leak ya, ini official dari Drip. Nih bisa lihat Moonwheel Dendro. Dan berdasarkan bahasan di awal, sudah pasti Never itu karakter Lunar Bloom. Belum pasti DPS, tapi karena Lauma support, ya kemungkinan besar DPS kan. Yang awalnya cuma pengen buat upgrade tim Bloom, jadinya gacha Never juga. Ya nggak wajib, ya udah terlanjur mau gimana. Ya nggak apa-apa sih. Akunku juga DPS Dendro cuman Tignari doang. Ya kan,